Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda. Qala Sayyidil Imam Al-Arif Billah bin Athaillah Sakandari rahimallahu rahmatal abrar wa amaddana bimadadihi al-wafir fid darain amin. Al-Imam Ibn Athaillah beliau masih melanjutkan tentang dunia ini. Wa sami'tu Syekhana Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kali ini beliau menyampaikan apa yang beliau dapatkan daripada gurunya, yaitu Imam Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Ya, salah seorang luar biasa ya, khususnya di dalam ilmu thariqah, ilmu tasawuf. Nah, Imam Ibn Athaillah ini beliau mendengar perkataan daripada gurunya, Al-Imam Ibn Abbas Al-Mursi mengatakan apa? Al-arif la dunya lahu wa la akhirah. Lianna dunyahu li akhirati wa akhiratuhu li rabbi. Nah, beliau mengatakan mereka itu para kaum arifin billah, para wali itu, mereka bisa dikatakan la dunya lahu wa la akhirata. Mereka ini tidak pernah merasa memiliki dunia dan juga pula akhirat. Loh, ini kan unik ya. Loh, gimana maksudnya? Diperjelas oleh beliau, li'anna dunyahu li akhiratihi, karena semua dunia yang beliau miliki itu li akhiratihi, semata-mata ya mereka pergunakan untuk akhiratnya. Dan ini sebetulnya bukan hal yang jauh ya, bukan hal yang mustahil sebetulnya loh. Jangan kita berpikir loh gimana dunia kok untuk apa akhirat semua lah, nanti saya gimana loh, padahal bukan. Yang dimaksud itu semua dunia yang kita keluarkan dengan niat baik, dengan niat karena Allah Ta'ala, lo itu dapat pahala. Apapun itu. Dunia yang kita miliki jika diniatkan untuk akhirat. Misalnya untuk siapa? Untuk membantu temannya. Apalagi untuk diberi kepada orang yang wajib untuk diberi lo. Itu maksudnya dunia untuk akhirat itu maksudnya. Ya, masuknya kepada dunia untuk akhirat. Tapi kalau dunia untuk dunia, misalnya apa? Dibuat judi misalnya, nah, judi online lah atau apa itu, kemudian dibuat bermaksiat, dibuat happy tapi yang nggak halal, misalnya happy nggak halal, ya ikut konser, campur lagi perempuan, inilah itulah, nah itu berarti bukan akhirat. Tapi semua ya yang kita keluarkan itu dengan niat karena Allah, loh itu dunia untuk akhirat. Nah, mereka para kaum arifin itu gitu. Jadi kata Imam Abul Abbas Al-Mursi, mereka ini nggak ada dunia, nggak pula akhirat. Lalu kenapa? Dunianya digunakan untuk akhirat, wa akhiratuhu li rabbi, dan akhiratnya murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai yang sering kita ceritakan itu ya, jadi tujuan mereka beribadah itu bukan lagi istana, bukan lagi apa makanan minuman yang lezat, bukan lagi bidadari di dalam surga itu, melainkan apa? Terbukanya hijab antara diri mereka dengan Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sangat indah sekali ya. Tapi apa yang terjadi ketika mereka totalitas loyal di dalam penyembahan kepada Allah? Dunianya untuk akhirat, akhiratnya untuk Allah. Apa yang terjadi? Allah muliakan mereka. Karena kan Allah Ta'ala lihat, oh ini orang total, ibarat kalau boleh dibilang ya, ini hambaku ini total kepadaku, maka saya akan beri dia apa yang tidak saya berikan kepada hamba yang lain, karena ini hamba lain gitu loh. Ini hamba bahkan tidak berpikir tentang dirinya sendiri gitu loh. Dia bisa mungkin di dalam dunia ini bermaksiat, dia mungkin bisa lupa dari saya, tapi tidak, dia memilih untuk mendekat kepadaku. Saya pun akan, katanya apa, kata Allah dalam hadis qudsi itu, wa in atani yamshi ataituhu harwalah, ketika dia jalan kepadaku, jalan menujuku dengan berjalan kaki. Ketika Allah melihat hambanya itu menuju kepadanya dengan berjalan, nah ini kiasan ya, bukan berarti orang terus jalan terus. Kalau dia itu kepadaku dengan berjalan perlahan, ataituhu harwalah, saya akan datang kepadanya dengan berlari. Maksudnya apa? Ketika Allah melihat hambanya itu berupaya mendekat kepadanya, Allah bakal lebih dekat kepadanya, lebih daripada hamba-hamba yang lainnya. Yaitu jadilah mereka tadi itu ya sekelompok kaum yang merasakan kelezatan yang tidak dirasakan orang pada umumnya. Jadi dia tidak bingung sama sekali terhadap dunia, sama sekali tidak ada bingung. Nah, kalau ada wali kok
masih bingung sama dunia, bukan wali. Wali-wali dayyan itu ya, tidak ada. Wali itu tidak ada, yang bingung sama dunia itu tidak ada. Masya Allah ya. Wa ala hadza tuhmalu ahlu sahabat salaf radhiyallahu anhum jami'an. Beginilah kata Imam Ibnu Taimiyah, inilah keadaan para sahabat, para salafus saleh. Fa kullu ma dakhalu fihi min al-asbab fa hum bidzalika ila Allah mutaqarribun bal ridhahum muntasibun. Allah. Setiap mereka itu masuk di dalam sebab pendapatan dunia, dalam artian ketika mereka tadi itu berdagang, bukan mereka nggak berdagang ya, seperti Habib Soleh Tanggul, seperti Habib Ja'far bin Syekhan, mereka berdagang, mereka jualan loh itu, para wali itu, bukan terus kemudian enggak, mereka berbisnis, mereka berjualan. Tapi bagaimana mereka itu ketika masuk di dalam sebab, itu kan sebab ya, Allah itu memberi rezeki baik dengan sebab, baik tanpa sebab, itu ringan sekali. Tapi kita sebagai hamba yang mengambil sebab tadi itu, sebab jalur rezeki Allah kepada kita. Nah, mereka itu setiap masuk kepada sebab-sebab rezeki itu dengan berusaha, fahum bidzalik ilallah mutaqarribun. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan pengambilan sebab itu. Mengingat bahwasanya bekerja untuk diri dan orang-orang lain itu fisabilillah, itu jihad di jalan Allah Ta'ala. Jadi indah gitu loh. Kerjanya jadi ibadah, jadi pendekatan diri kepada Allah. Dan itu yang menjadi sebab dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waliridhahu muntasibun, mereka nisbatkan sebab itu untuk ridhonya Allah. Saya ini seperti ini untuk menggapai ridhonya Allah gitu loh. Untuk menggembirakan orang tua apalagi. Supaya orang tua saya tercukupi, supaya orang tua saya ridho kepada saya. Meskipun itu tidak tergantung dengan dunia ya. Tapi dia ingin lebih dari itu, dari ridhonya ibu, bapak. La yaksiduna bidzalik ad-dunya wa zinata wa wujud ladatiha. Mereka bermaksud dengan sebab dunia itu bukan untuk dunia itu sendiri. Bukan untuk hiasannya, bukan untuk kelezatan yang fana. Ya, sehingga dengan inilah Allah Ta'ala mensifati mereka, para sahabat dan salafus saleh ini, dengan firman-Nya Muhammadur Rasulullah, ya, yaitu Nabi SAW sebagai utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan mereka yang bersama Rasulullah SAW, apa karakter mereka? Asyidda walal kufar. Mereka memiliki ketegasan kepada orang kafir, toleransi, tapi ada batasnya, tidak menyinggung masalah akidah maupun keimanan. Jika ada saudaranya muslim diganggu, mereka paling depan itu loh, tanpa pandang ini mungkin Wahabi, ini Syiah, ini apa. Dia la ilaha illallah dalam hatinya. Saya harus paling depan untuk membela saudara saya. Dia la ilaha illallah dalam hatinya. Ya. Ruhama ubainahum. Sama orang non-muslim dia tegas, baik, sangat perhatian, sangat peduli, namun tegas, ada batasnya. Ruhama ubainahum, mereka saling mengasihi antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah bisa mengatakan, wa ma dhannuka biqamin. Maka kalau secara umum saja seperti itu, maka bagaimana pendapatmu terhadap sebuah kaum yang Allah cinta kepada mereka, sehingga Allah pilih mereka ini untuk jadi sahabatnya Nabi SAW. Allah. Tak mufakat ya? Walimuwajahati khitabihi fi tanzilih. Dan sebagai orang-orang yang bisa bercengkrama dengan Nabi SAW, mendengar langsung dari lisan Nabi SAW akan wahyunya Allah Ta'ala. Orang saja untuk dekat dengan para wali itu nggak sembarangan. Orang itu untuk bisa cinta, bisa kenal saja dengan wali itu nggak sembarangan. Ini bukan berlebihan ya, tapi memang seperti itu. Kenal dengan wali nggak sembarangan, bisa cinta dengan wali apalagi. Karena nggak semua yang kenal itu cinta. Dan tidak semua yang cinta itu bertemu. Lah ini bagaimana kiranya manusia-manusia yang pada akhirnya dipilih oleh Allah untuk hidupnya itu di zaman Nabi, bersama Nabi SAW pagi, siang, sore, dan malamnya. Luar biasa ini ya. Tidaklah
orang mukmin itu ketika nanti kiamat, melainkan mereka akan melihat bahwasanya di di pikulan mereka para sahabat Nabi itu, jadi di akhirat tuh ketika semua kaum mukminin itu melihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Zaid bin Harithah, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu tidaklah dilihat kalau hari kiamat, melainkan mereka tuh memikul, kata Imam Ibn Athaillah, minanun la tuhsa wa ayatin la tunsa, yaitu jasa-jasa yang tidak terhitungkan sampean, saking banyaknya itu. Wa ayatin la tunsa, dan bantuan-bantuan mereka yang tidak terlupakan. Lu kenapa? Karena mereka lah yang kemudian, karena sebab mereka lah sampai kepada kita hidayah daripada Nabi Muhammad SAW. Hukum-hukum Allah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau bukan karena sahabat, kita tidak tahu, kita nggak kenal Allah, kita nggak kenal Nabi SAW yang sangat harus untuk kita kenal sebagai penyelamat dan penggembira. Kita nggak kenal apa itu halal dan haram. Nah, ini mereka yang menjelaskan, para sahabat ini. Wa fahamul khas wal am, mereka para sahabat memberikan kejelasan kepada orang umum maupun yang khusus. Wa fatahul akalim wal bilad, mereka berjuang, berjihad, membebaskan daerah-daerah tadi itu. Wa qaharu ahli syirik wal inat, mereka memerangi orang-orang syirik dan yang menentang syariat Islam. Wa yahiqqu qaulu salatu wassalam wa yahiqqu qauluhu salatu wassalam daiman abada, maka berhak ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ashabi kan nujum, sahabatku ini seperti bintang, bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Ya, siapa saja yang kalian ikuti, kalian akan mendapatkan petunjuk. Ashabi kan nujum, kayak bintang. Siapa yang kamu ikuti, kamu akan dapat hidayah. Gak usah khawatir gitu loh. Nah, dan para sahabat ini subhanallah ya. Jadi masing-masing itu mewarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menonjol masing-masing. Ada yang mewarisi ketegasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mewarisi kecerdasannya Nabi. Ada yang mewarisi sifat malunya Nabi. Ada yang mewarisi sifat dermawannya Nabi. Ada yang mewarisi sifat rahmat perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, masing-masing ini luar biasa. Siapapun yang kau ikuti, kamu akan mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka itu dengan sifat yang mulia sekali di dalam Al-Qur'an, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu. Nah, mereka itu kelompok manusia yang harapannya adalah anugerah dan ridhonya Allah. Dan harapan mereka adalah membantu Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang mereka kerjakan. Dalla dzalik min qouli subhanahu wa ta'ala annahum mabtaghaw bima hamaluhu minad dunya wa lam yaqsud bidzalik ila wajhil karim wa fadlul azim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka ini apa yang mereka miliki daripada dunia itu tidak ada lain selain ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan anugerahnya Allah ta'ala. Jangan kita kira para sahabat itu tidak ada yang kaya raya ya. Banyak di antara mereka itu yang, kalau bahasa sekarang itu miliarder. Sesaat lagi akan saya bacakan. Nah, jadi apa yang mereka miliki itu semata-mata untuk ridhonya Allah. Yang penting Allah ridho, itu harapan tertinggi saya, ibarat kata gitu. Allah ridho itu tertinggi saya. Apapun yang harus saya korbankan, apapun yang harus saya keluarkan. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan fi buyutin adzinallah an turfa wa yudhkara fi asmuh. Ya. Yaitu di rumah-rumah yang Allah mengizinkan untuk disebut namanya dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah Ta'ala di sini melanjutkan dengan firman-Nya, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Nah, ternyata Allah Ta'ala memuji. Ya, mereka adalah orang-orang la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Mereka ini orang-orang yang transaksi jual beli, pekerjaan itu tidak melalaikan mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kerjaannya itu tidak melalaikan mereka daripada zikir, mengingat Allah,
daripada mendirikan sholat, daripada menunaikan zakat. Allah. Yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Mereka itu khawatir, mereka merasa takut akan datangnya hari kiamat, yaitu ketika pandangan dan hati ini terguncang. Walam yanfi anhul asbab wal tijarah, sehingga kalau kita lihat Allah tidak menafikan kemudian al-asbab, orang nggak boleh mendapatkan dunia. Allah tidak menafikan, justru Allah memuji ketika hamba tersebut berupaya, yang upaya-upaya tersebut tidak memalingkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tijarah walal bay', Allah tidak melarang itu, jual beli, berdagang. Wala syira', beli, dilarang. Wala yukhriju anil madhah ghinahum, jadi kecukupan, kelebihan, kekayaan mereka tidak mengeluarkan mereka daripada kemuliaan, gitu lah. Idza qamu bihuquqi maulahum, kapan? Yaitu ketika mereka melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bergeser sedikit pun. Nah, ini yang berat. Nah, ini nggak mudah. Apa yang membedakan bagaimana kiranya banyaknya dunia itu tidak memalingkan kita dari Allah? Ya dari niat awalnya. Kalau dari niat awalnya baik, insya Allah ketika banyak hartanya pun tetap menjadi baik. Tapi kalau dari awal sudah niatnya tidak baik, lah itu yang repot. Nah, sebagai penutup kita lihat bagaimana kaya rayanya para sahabat ini. Ya, meskipun tidak semua ya, tapi banyak sahabat itu yang kaya raya. Qala Abdullah bin Utbah, kana li Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu inda khazini yawm qutil zinatum ya alaf wa khamsumiyah dinar wa alaf dirham. Sayyidina Utsman bin Affan ini ketika beliau wafat, ya ditemukan ya di tempat beliau dirham sejumlah 100.500. Dinar 100.500. Satu dinarnya berapa? 2,2 juta. Ini berapa? 100.000. Apa tidak miliarder nih Sayyidina Utsman? 100.500 dinar. Dinar, satu koin emas. Itu sekarang zaman Nabi diperhitungkan oleh mereka para pakarnya itu 2,2 juta. 10 dinar 20 juta ya. Nah, 22 juta. 10, 100, 1000. Ini 100.000. Dahsyat sekali. Tapi apakah kemudian Sayyidina Utsman berkurang dari kemuliaannya? Tidak, justru mulia. Kenapa? Karena tadi itu yang kita bahas ya. Wa alfu dirham. Dirhamnya berapa? 1 juta dirham. Dirham itu kurang lebih banyak khilaf. Ada yang mengatakan sekitar 60.000, 100.000 perak. Wa taraka alfa farasin wa alfa mamluk. Beliau mewarisi 1000 kuda dan 1000 budak. Kuda berapa ini sekarang kalau kita bisa lihat? Yang bagus bisa 100 jutaan. Nah, ini 1000 kuda dan 1000 budak. Wa khallafa diya'an baina Aris wa Khaybar wa Wadil Qura wa qimatu 100,000 dinarin. Dan beliau juga meninggalkan daripada barang sisa ya daripada kaum Aris, peperangan Khaybar dan peperangan Wadil Qura yang senilai 200.000 dinar. Satu dinarnya berapa tadi? 2 juta. Ini 200.000 dinar. Kalkulatornya paling jebol ya. Oh, ini kaya raya loh. Bukan lagi miliarder ya. Bilioner ini kalau kayak gini. Wa khallafa Amr bin As 300,000 dinar. Sayyidina Amr bin As 300.000 dinar. Wa balagha min mali Zubair bin Awam 50,000 dinar. Zubair bin Awam 50.000 dinar. Wa taraka alfa faras wa alaf mamluk. Dan beliau meninggalkan 1000 kuda juga dan 1000 budak. Wa ghina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala asyhar min an yudkar. Yang paling masyhur, yang paling sering dikisahkan kekayaannya tapi loyalitas kepada Nabi SAW. Nabi butuh apa? Waktu itu pernah di satu tempat kemudian kesulitan nyari air. Ada satu sumur tapi punya orang Yahudi. Dibeli sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dibeli langsung oleh siapa? Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Waktu itu dikasih harga yang tinggi, dibeli. Untuk siapa? Untuk Nabi SAW dan para sahabat. Sayyidina Abdurrahman bin Auf terlalu panjang untuk dibahas. Banyak sekali beliau tadi itu. Ya.
berjuang kepada Nabi SAW, yang beliau berikan kepada Nabi daripada kudanya, daripada hartanya. Tapi mereka sama sekali tidak ditahan begitu saja gitu. Cerita yang masyhurnya bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab setengah dari hartanya dikasih ke Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk sahabat yang kaya raya juga. Tapi apa yang beliau lakukan? Semuanya, tidak ada yang tersisa diberikan kepada Nabi SAW. Nabi tanya, ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu? Apa kata beliau? Hubbullahi wa rasuluh. Saya tinggalkan kepada mereka cintanya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Nah, seperti itu. Nah, apakah beliau menelantarkan keluarga? Tidak. Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang pintar. Beliau orang yang mampu kemudian mengelola itu kembali dari nol. Tapi kita lihat bagaimana beliau dan keluarganya memiliki mindset yang sangat amat bagus sekali. Ketika waktu itu butuh untuk kejayaan Islam, mereka serahkan semuanya. Makanya dikatakan, kata Nabi SAW, seandainya kamu ini punya segunung emas Uhud, kamu sedekahkan untuk Allah, maka itu tidak akan setara dengan 1 mud, bahkan setengah mud yang dikeluarkan oleh sahabatnya Nabi SAW. Allah ya, jadi sahabat ini dahsyat sekali, luar biasa, yang sangat harus kita hormati, kita hargai. Ya, jangan sampai kita menjadi kelompok yang mencaci maki sahabat, berupaya menghina sahabat. Karena sesungguhnya bukanlah mereka yang menghina itu bukanlah mereka yang dihina itu yang hina, melainkan mereka yang menghina itu, yang melempar kehinaan itu kepada dirinya sendiri. Insya Allah minggu depan ini hatam, ya. Diajak teman-teman yang lainnya, kita hataman kitab ada di makam ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.